Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga hal itu membuat si bos kesakitan dan memarahi si kakek berkali-kali. Tak lama salah satu anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan karena 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang tertawa persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja. Yang hal tersebut membuat mereka malah semakin membuat para Yakuza ini terbawa terbahak-bahak dan ya, semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat kagum sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja kecuali Naruto adalah nyata dan bukan hanya dongeng semata. Dan kisah dimulai pada bertahun-tahun silam, tepat di sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozunu yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozunu. Ini bebenguknya, selama berpuluh-puluh tahun kelompok ini telah melakukan berbagai tindak kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak yang baru datang bernama Raizo, yang merupakan tokoh utama kita semua. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri atau semacam healing factor yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Raizo yang mendapat perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo jauh lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. You know this truth. Sebagai contoh, Raizo mendapat pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara raketan, atau harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian. Yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan hingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid polontong bernama Takeshi yang nampak berambisi untuk mengalahkannya sekaligus ingin cari perhatian dari gurunya. Yang ketika Raizo dicurangi hingga terluka di bagian kepala, sang guru bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan teknik memelintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Here is your test, Raizo. Very good, Raizo. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid yang mendapat pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja, yang hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan mata tertutup. Giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka dia mendapat sanksi langsung dari sang guru berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapat sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo yang merasa hutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minum melalui sebuah sedotan kecil.
Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo yang memergoki hal itu pun sempat melarangnya, karena jika dia melakukannya maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya, karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan dan punya hak untuk menunjukkan atau menentukan jalan ninjanya masing-masing. Dan ya, apa yang Raizo khawatirkan pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung di jantungnya, yang kesempatan ini diberikan kepada si murid Polontong yaitu Takeshi, sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah, dan dendam kepada para ninja yang bukan dari Konoha ini. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa dan wajahnya mirip sekali dengan tokoh utama di serial drama TV Korea berjudul Full House yang dulu sempat ngetren pada zamannya, dan memang dialah orangnya. Untuk pertama kalinya, Raizo mendapat kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yakni sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas, yang tanpa rasa ragu sedikit pun, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Ozuno sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko, sehingga ketika kenangan pahit itu tersuat lagi, maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul dan... Entah bagaimana kronologi detail setelah kejadian itu, intinya si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan sedikit cindera mata berupa luka di wajah yang membuat satu mata si guru pecah. Mamam si lebok. Dan kisah baru akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya dengan identitas yang baru. Dan inilah Chibi Maruko-chan. Loh, dan inilah Ninja Assassin. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Europol bernama Mika, tidak pakai tembayong, yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozuno, di mana Ryan, rekannya yang selalu husnuzon kepada pemerintah, pun kurang percaya dengan informasi tersebut, karena sangat mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting, seperti contohnya anggaran biaya tirai gorden 48,7 miliar atau sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi atau masuk ke dalam kantong sendiri. Tidak mungkin para pejabat melakukannya. Hal itu sangat mustahil untuk terjadi. Ya kan? And bingo, Russian Prime Minister Zhukov. The day before the assassination. 2 hari kemudian, Ryan nyatanya peduli dengan penyelidikan Mia dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu juga ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini, bahwa memang benar beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozuno untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti menghabisi saingan politik, melukai pejabat jujur dengan cara disiram air keras di waktu subuh, dan lain-lain, sehingga apabila Mia ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun yang lalu. Mika Coretti with Europol. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemui istri dari mendiang si agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, ia menjadi seseorang yang borangan alias parnoan. Saking parnonya, dia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV, seolah takut dengan sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan benar saja, pada malam kematiannya, semua lampu tiba-tiba padam, namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku. Namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh.
Sepuh, ajarin dong, masih pemula. Kembali ke Raizo dengan kehidupan barunya di kota. Dia kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian tepat saat ada seorang wanita Jepang meminta pertolongannya. Yang berkat latihan selama bertahun-tahun, Raizo memiliki insting yang sangat-sangat tajam hingga dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya, sehingga Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Setiap kali dia pulang dari luar, Raizo pasti selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan, Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan, ilmu, pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tetapi karena Raizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal luar biasa. Salah satunya adalah debus seperti yang sering ditampilkan oleh Master Limban. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan kusarigama, atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil. Akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional, tetapi di tangan para sepuh, suhu, senior, spesialis, dan ahlinya, kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Sepuh, ajarin dong. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman yang terpencil dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja, sehingga sekarang saat ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozunu. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya. Dia kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang rupanya atau nampaknya mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukannya, sehingga Mika segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini dan pergi cari tempat aman untuk sementara waktu. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan yang ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan tiba-tiba sungguh tak diduga, Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Yang tujuan daripada dia kesini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozunu sekaligus membalas dendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di swalaya untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan, di mana Mika yang belenggu pun malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raizo, sehingga Ryan segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. On our side, Ryan. He wants Ozunu, but he needs... Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya dan...
Ryan ternyata punya agenda tersendiri dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozunu, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa, berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Ryan yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum. Yang di situ Raizo memperingatkan Mia bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja, sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Ryan yang percaya diri dengan pasukan taktisnya pun tidak mengindahkan peringatan tersebut sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana dan Ryan yang di awal PDD meremehkan para ninja pun kini bisa nyumput menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. Little brother. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo yang ketika dia sedang harap-harap cemas, tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung, yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata, tetapi jika diprak-pak terus-menerus, lama-lama kelelahan juga, sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan, yang karena Raizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang, yang ketika Takeshi akan mengakhirinya, tiba-tiba Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya, sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel, yang di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja, tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozunu berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru, yang dalam sepanjang perjalanan menuju ke sana, Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik menyembuhkan diri menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif, yang saking efektifnya luka pada perut Raizo bisa rapat sendiri tanpa bantuan obat merah atau betadin. Tiba di markas, Raizo langsung menghadap sang guru yang kini sudah pecah. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Raizo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu, waktu pertama datang ke tempat ini, si guru melihat potensi besar pada diri Raizo dan ada sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozunu di tempat ini. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain, sehingga sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid, si guru tidak langsung membunuh Raizo, tetapi ingin puas menyiksanya terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus pelintir ulu hati, yang ketika Raizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya, tiba-tiba meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapi dengan pasukan militer senjata berat, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu, Raizo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas Kiriko.
Dengan modal 2 bilah pedang di tangan, Raizo harus menghadapi Takeshi dan Pak anak buahnya yang momen ini benar-benar beradrenalin karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliweran di mana-mana. Selesai menghabisi para krocok ini, Raizo harus menghadapi Takeshi menggunakan cara licik, yaitu memakai jurus bacotan dengan mengingatkan kembali akan rasa sakit Raizo ketika melihat Kiriko mati dibunuh. Takeshi sudah salah besar mengingatkan momen tersebut karena justru malah memancing amarah dan kebrutalan Raizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Raizo menghadapi sang gegedugnya alias si guru yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Raizo diserang secara bertubi-tubi berdarah-darah, benar-benar dihajar habis-habisan oleh si guru yang bergerak sangat terlalu cepat, yang meski Raizo sudah berusaha maksimal, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Raizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya, namun sungguh sangat disayangkan, si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh dan... Untuk kedua kalinya, Raizo harus melihat orang baik dibunuh oleh tangan biadab gurunya, yang pada titik ini Raizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Raizo bisa meniru sebuah jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru ketar-ketir melihat anak didiknya lebih jago, lebih cepat, lebih luar biasa menguasai jurus rahasianya, sehingga jangan salahkan Pak Harun Masiku apabila si guru harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semua selesai, kini sudah waktunya Raizo pensiun dari dunia ninja dan saatnya masuk ke dunia K-pop untuk membintangi beberapa serial drama Korea demi menghibur para K-popers yang ada di dunia.